Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita melanjutkan dari penjelasan hadis Nabi SAW dari bab ini, memperbanyak kebaikan, amal kebaikan dari hadis yang ketiga dari bab ini. Kita belum selesai dari penjelasan syarahnya. Kita melanjutkan. Wa min dzalika aidan, dan dari demikian pula contoh-contoh yang mengganggu manusia dari perbuatan-perbuatan kaum muslimin. Ma yaf'aluhu ba'dun nas min iraqatil miyah fil aswaq wa tu'di an-nasa, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan menumpahkan air, menuangkan air, menumpahkan air di pasar-pasar, dan kemudian oleh sebab itu mengganggu manusia. Wa rubbama tamurru sayyarat min indaha atau min indiha, terkadang melewati di tempat tersebut mobil-mobil di sisinya. Fatufsidu atau fatufsidu alal insan siyabah, maka akan merusak atau mengganggu manusia pakaiannya. Wa rubbama yakunu fiha fasadun la syakka li aslafat, li anna al aslafat kullama ata alaihi ma taqarrar fa innahu yadubu wa yufsid. Ya. Terkadang pula padanya itu ada kerusakan, tidak ada keraguan pada aspal, sejenis aspal begitu, yang karena barang yang seperti aspal itu tatkala datang padanya air, maka akan dia menjadi hal yang juga mengganggu manusia dari cairannya atau gimana. Maksudnya di sini bukan aspal yang seperti punya kita mungkin maksudnya. Ya. Contoh mungkin kalimatnya agak sedikit berbeda dari bendanya. Ya. Yang jelas ini contoh-contoh mengganggu manusia. Fal muhim, yang penting, annana ma'al asaf, sungguhnya kita bersamaan dengan apa yang sangat disayangkan, al asaf asyadid, wa nahnu ummatun muslimatun. Kami adalah, kita ini umat muslimah, la yubali bihadil umur wa ka'annaha la syai'a, tidak memperdulikan perkara-perkara di atas tadi dan seolah-olah itu tidak ada sesuatu. Yulqil insan al-adha fil aswaq wa la yahtamu bidzalik, seorang melemparkan gangguan, membuang gangguan di pasar-pasar dan dia tidak merasa penting perkara tersebut. Yuksiru zujajat fil aswaq wa la yahtamu bidzalik, memecahkan kaca-kaca di pasar-pasar dan dia tidak menganggap itu perkara yang diperhatikan. Wal a'wad atau al a'wad yulqiha
la yahtamu bidzalik, ranting-ranting pohon juga dibuang, dia tidak memperhatikan perkara tersebut. Hajarun yadauhu la yahtamu bidzalik, juga batu yang diletakkan di jalan dan dia tidak menganggap itu suatu perhatian atau yang dipentingkan. Idan kalau begitu, yustahabbu lana kullama ra'ayna ma yu'di ay nazilahu anit tariq. Kalau begitu disunahkan bagi kita tatkala kita melihat apa yang mengganggu untuk kita menghilangkannya dari jalan. Li'anna dzalik shadaqatun, itu perkara sesungguhnya itu adalah sedekah. Wa min mahasinil a'mal, dan dari bagian-bagian kebaikan amalan-amalan, kebaikan perbuatan-perbuatan. Tsumma qala, berkata Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa wajadtu fi masai a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku mendapatkan dari kejelekan-kejelekan amal-amalnya kaum muslimin umat ini, yaitu dahak yang berada di masjid yang tidak ditutup, tutfan, tidak dikubur. An-nukha'ah yakni an-nukhamah, maknanya sama, dahak. Wa summiya dzalik li'annaha takhruju min nukha', dinamakan nukhamah dengan nukha'ah karena memang keluarnya dari bagian tenggorokan, kerongkongan, bagian jalurnya makanan. An-nukhamah takunu fil masjid la tudfan, dahak yang ada di masjid yang tidak dikubur atau ditutup. Li'anna al-masjida fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam mafrusun bil hasa as-sigar, karena masjid di zaman Nabi itu terhampar dengan kerikil-kerikil yang kecil. Wa nukhamah tudfan fi turab, maka dahak itu bisa dikubur di tanah. Amma indana al-an, adapun di sisi kita sekarang ini, falaisa hunaka turab, tidak ada turab di masjid. Walakin idza wajadta fa innaha tahukku bil mindil hatta tadhhab. Akan tetapi apabila engkau mendapatkan nukha, itu dahak tadi, maka sungguhnya engkau akan mengeriknya atau mengelapnya dengan handuk atau dengan tisu sampai dia hilang, pergi. Jadi mindil itu dalam bahasa aslinya itu sapu tangan, handuk kecil. Tapi dalam bahasa perkembangan sekarang itu artinya tisu. Jadi kalau kamu mau beli tisu di negara Arab sana bilang mindil, mindil itu tisu. Wa'lam anna nukhamah fil masjid haram, dan ketahuilah bahwasanya dahak yang ada di masjid itu perbuatan yang haram. Famata tanakhama fil masjid qad athama, maka siapa saja yang berdahak, membuang dahaknya di masjid, sungguh dia telah berdosa. Liqauli Nabi SAW, karena Nabi mengatakan dalam hadis, al-basaku fil masjidi khati'ah, membuang ludah di masjid itu adalah kesalahan. Fa asbata an-nabiy SAW annaha khati'ah, maka Nabi pun dalam hadis ini menetapkan bahwa perbuatan membuang ludah dalam masjid itu adalah perbuatan yang salah. Kafaratuha daf'uha atau dafnuha, maka kafarohnya kesalahan tadi itu dengan dikuburkannya atau ditutup, yakni idza fa'alaha al-insan wa arada ayatuba fal yadfinha.
Apabila seorang itu melakukannya dan ingin bertobat, maka hendaklah dia menutupnya, membersihkannya. Lakin fi ahdina, akan tetapi di zaman kita itu falyuhikkaha bimindirin aw nahwihi hatta tazulu. Tapi di zaman kita itu hendaklah kita melapnya dengan sapu tangan atau dengan sejenisnya sehingga hilang. Itu diantara amal. Karena sebagian manusia juga tidak peduli. Di masjid pun sama. Karena adat yang berlaku, kebiasaan yang tidak baik dibawa sampai ke masjid misalnya. Bisa. Mungkin kita menganggap perkara ini bagi kita biasa. Hadis ini berlaku untuk seluruh umat. Hadis ini berlaku untuk seluruh umat. Kita selamat. Tapi bagi orang tempat adat kebiasaan yang lain bisa jadi ini perkara yang memberikan peringatan. Karena hadis ini kan berlaku untuk umum kepada kaum muslimin seluruhnya. Bisa jadi adat-adat tertentu membuang ludah itu sesuatu yang terbiasa, sehingga berat kalau mendengar hadis ini, apalagi terjadi di masjid, berat ya. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Ada hikmah tentunya dari hadis ini pula. Wa idza kana hadhihi fi nukha'ah fama baluk bima huwa a'dham minha misla ma kana fi ma madha. Apabila perkara yang berkaitan di dalam masalah dahak ini, maka bagaimana fama baluka, bagaimana keadaanmu dengan apa yang dia lebih besar darinya, seperti apa yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Haitsu, yang mana yadkhulul insan al-masjida bi khidaihi walam yuqallib seperti ada manusia itu masuk ke masjid dengan hida, dengan sepatu, dan dia tidak membaliknya. Dia tidak, istilahnya tidak membalikkan sepatunya, tidak melepaskan. Wa yaftis fiha, dan tidak memeriksa sepatunya itu apa, ada apa. Wa yakunu fiha ar-rawth alladhi yanzilu ila al-masjid fayadluthu bihi, yaitu padanya ada kotoran hewan misalnya, yang turun ke masjid, jatuh ke masjid, kemudian bercampur dengan apa yang ada di masjid. Fa anta iktabara bin nukhamah, maka engkau bisa mengambil ibrah, pelajaran dengan dahak tadi. Ma huwa misluha fi hadiyatil masjid, apa yang dia itu semisal di dalam mengganggu masjid. Atau bisa lebih besar dari sekedar berdahak. Tentunya dosanya besar ya, mengganggu orang. Wa min dzalika aidan, dari sebab itu pula, anna ba'dhan nas takunu ma'ahu al-manadir al-khafifah, yaitu sebagian manusia bersamanya ada sapu tangan yang tipis, atau mungkin mindil berupa tisu yang tipis atau kecil. Thumma yatanakhu fiha wa yarmi biha, dan dia berdahak padanya, pada mindil tadi, kemudian dia membuangnya dengan ada apa yang ada padanya, fi ardil masjid, di lantai masjid. Hada adan, ini merupakan gangguan pula. Wala syakka anna nufusa tataqazzaz ya, bahwa tidak ada keraguan, jiwa itu jijik melihat yang seperti itu. Ida ra'at atau ida ra'at misla dalik, atau ida
ra'at, apabila terlihat seperti itu. Fa kaifa idza kana dzalik fi baitin min buyutillah? Ya, bagaimana apabila itu terjadi di satu rumah dari rumah-rumah Allah? Fa idza tanakha'at fil mindil fadhahu fi jaybika hatta takhruja wa tarmi bihi fima uidda lidzalik alla tu'di bihi ahadan. Maka apabila ada yang kemudian berdahak di tisu atau di sapu tangan, kemudian dia meletakkannya di saku atau di sini berarti faida tanakhatta, bila engkau berdahak di sapu tangan atau mindir kemudian meletakkannya di sakumu hatta takhruja, sampai engkau mengeluarkan, fatarmi kemudian engkau membuangnya bihi fima uidda lidzalik, pada apa-apa yang sudah disiapkan untuk perkara tersebut. Itu di sampah maksudnya. Ala alla tu'di bihi ahadan, atas bahwasanya itu tidak mengganggu dengan tadi seorang pun. Ya. Jadi walaupun begini perkara yang baik karena Nabi melihat. Bahkan Nabi melihat kejelekan amalan itu, melihat dahak yang dibuang di masjid yang tidak dikubur. Berarti sabda Nabi SAW ini hal yang bisa terjadi pada kita kalau kita tidak berhati-hati, karena itu perbuatan manusia biasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu beramal kebaikan, dan amal kebaikan kita itu selalu diterima oleh Allah, dan kita juga berharap kita dijauhkan dari dari kejelekan-kejelekan. Ar-rabi'ah atau ar-rabi'u yang keempat dari hadis bab ini, anhu, yaitu darinya, mungkin dari hadis yang sebelumnya sama, anhu yaitu dari Abi Dar, ya. Anhu anna nasan, sungguhnya dari Abi Dar, sungguhnya manusia qalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, dahaba ahlud dusur bil ujuri, telah pergi orang-orang yang memiliki harta banyak dengan pahala-pahala. Yusalluna kama yusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, qala, berkata Nabi, apakah tidak Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya pada setiap tasbih ucapan subhanallah ada sedekahnya. Wa kulli takbiratin sadaqah, pada setiap ucapan Allah Akbar ada sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan la ilaha illallah sedekah pula. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan pada yang kebajikan itu kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa fi budni ahadikum sedekah, dan ketika mendatangi istrimu, ya, itu juga sedekah. Ya. Semuanya sedekah. Ya. Mana ayatnya? Baik. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang di antara kita datang kepada istri dengan syahwatnya dan jadilah bagi dia padanya pahala? Qala, berkata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun, bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya di tempat yang haram,
apakah atasnya dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila dia meletakkan pada tempat yang halal, maka bagi dia pahala. Rawahu Muslim. Itu ada pengkiasan namanya. Pengkiasan suatu amalan, pengkiasan kebalikannya. Itu dalam istilah fikih namanya adanya al-qiyas, qiyas al-aks, qiyas dengan keterbalikannya. Ad-dusur bisa al-musallasah, yaitu ad-dusur dengan huruf sa yang ada titik tiganya. Karena seperti ini tuh ada yang titiknya 2, itu ada titiknya 1, titik 2 ta, titik 1 nun, titik 3 namanya apa? Sa. Itu namanya istilahnya. Baik. Al-amwal wahiduha dastrun, artinya harta-harta. Ad-dusur artinya harta-harta. Dan tunggal mufradnya ad-dusur itu dastrun. Untuk kalimat tunggalnya dastrun. As-syarah penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata seorang alim Syekh Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, semoga Allah merahmatinya, fi ma naqalahu an Abi Dzar, pada apa yang telah dinukil dari seorang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhai beliau. Anna nasan, sesungguhnya manusia, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, sebagaimana kita sudah membaca dan menerjemahkannya. Yakni istatsaru bil ujur, itu mereka berlebih dengan pahala. Wa akhaduha anna, dan mereka mengambilnya dari kami. Wa ahlu dusur, yakni ahlu dusur itu yakni ahlul amwal, orang yang memiliki harta. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sebagaimana kita lewat tadi. Yakni fa nahnu wa hum sawa'un fis shalah wa fis siyam, maka kami itu dan mereka itu sama saja, salat dan juga dalam puasa. Walakinnahum yafdulunana bitasaddaq bifuduli amwalihim, akan tapi mereka melebihi kami dengan sedekah kelebihan harta-harta mereka. Ai bima atahumullahu ta'ala min fadlil mal, dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari kelebihan harta. Yakni wala natasaddaq, yaitu kami tidak bisa bersedekah. Itu sama sholat, sama puasa, tapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya. Kemudian Nabi memberikan solusi tadi. Betul ini solusinya. Kalau antum bisa bandingkan ya, kalau antum pahami, antum bisa bertahlil dengan kalimat-kalimat yang cukup banyak, tasbih dengan kalimat-kalimat yang cukup banyak, tahmid gitu, itu bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan hartanya. Kalau antum pahami ini, dengan cukup bertasbih, bertahmid dengan kalimat-kalimat yang banyak. Belum tentu orang kaya itu bisa bertasbih. Ini yang penting, dengan tasbih yang banyak. Kalau sholat iya, karena sholat wajib, dia sholat. Puasa wajib, dia puasa wajib. Sama. Tapi amalan-amalan yang tambahan seperti ini belum tentu. Orang-orang kaya itu belum tentu, karena dia habis sholat mikirnya uang, harta. Itu suatu yang umumnya terjadi. Mikir uang, mikir harta, pasti bisnis. Itu sering. Tidak bisa kita pungkiri, kebanyakannya begitu. Kita punya teman, kita punya saudara, kita ngerti
Seperti itu. Karena umumnya seperti itu, sibuk. Habis sholat, habis ini sibuk. Sibuk dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan harta. Dan mereka punya kelebihan, bisa mensedekahkannya. Betul. Tapi dalam hal bertasbih, dalam hal berzikir, itu waktunya mungkin sebentar kok. Pergi lagi. Baru capek, tidur. Allah memberikan apa? Kelebihan kepada setiap kita. Nah, setiap kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meremehkan ya, tapi kita melihat kenyataan begitu. Seperti itu kurang lebih. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Wa hadza kama jaa fil hadis al-akhar an fuqara'il muhajirin. Dan ini sebagaimana juga telah datang pada hadis yang lain dari para orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Qalu, mereka mengatakan, wa yu'tikuna wa la nu'tiku fanzuru ila al-himami al-aliyah minas sahabah radhiyallahu anhum. Itu hadisnya mengatakan, kalian bisa membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak. Maka perhatikanlah kepada keinginan yang tinggi ini dari para sahabat terhadap suatu amalan. Ya. Yughbituna ikhwanahum bima an'ama Allahu alaihim minal amwal allati yatasaddaquna biha wa yu'tikuna minha. Mereka ghibthah itu diiri, tapi iri yang dalam rangka untuk berbuat kebaikan, dengan ghibthah. Ya. Bukan hasad, tapi ghibthah namanya, istilah para ulama ghibthah. Nah, mereka dengki dalam hal ini terhadap saudara mereka dengan apa yang Allah telah berikan, ya, nikmat atas mereka. Itu mereka tidak menginginkan untuk hilangnya nikmat itu dari saudara-saudara mereka. Hanya mereka menginginkan demikian. Nah, ini definisi dari hasad itu yang tepat dari semua definisi adalah seorang menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu sudah dikatakan sebagai hasad. Nah, mereka tidak, mereka ghibthah. Mereka ingin seperti itu pula, tidak menginginkan hilangnya nikmat itu dari saudara mereka. Ini sahabat. Yaitu apa? Allah memberikan mereka nikmat dari harta yang mereka bisa bersedekah dengannya. Kemudian mereka pula bisa membebaskan budak. Ya, karena mereka punya harta bisa membebaskan apa? Budak, bisa membeli budak, membebaskan budak dan seterusnya. Laisu yaqulun, tidaklah sebagaimana mereka mengatakan, indahum fudul amwalin, di sisi mereka ada kelebihan harta, yarkabuna biha al-maraqib al-fakhmah, yang mereka menunggangi atau menaiki kendaraan-kendaraan yang besar, yang baik, fakhmah. Wa yaskununa al-qusura al-musayyadah, mereka tinggal di istana-istana al-musayyadah yang kuat, yang kokoh, yang megah. Wa yalbasuna siyaba al-jamilah, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Madhalika li'annahum qaumun yuriduna ma huwa khairun wa abqa, khairu wa abqa. Karena mereka para sahabat itu adalah suatu kaum yang mereka menginginkan apa yang dia itu lebih baik dan lebih abadi, lebih kekal, abqa. Jadi mereka menginginkan, tapi bukan kemudian menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Mereka punya himmah yang tinggi terhadap suatu perbuatan. Wa huwa al-akhirah, itu maksudnya di akhirat nanti. Kalau Allah Ta'ala berfirman, bal tu'siruna
al-hayatad dunya. Itu baca langsung, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Bahkan orang-orang kafir itu lebih memilih, lebih mendahulukan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala Allah Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Allah berfirman kepada nabinya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ad-Duha ayat 4. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini, al-ula. Fahu mustaku ila Rasul alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat itu mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam sakwan gibton, gibtotun, dengan dengan pengaduan secara gibtoh, yaitu keinginan untuk mendapatkan yang demikian pula. La sakwan hasadun, bukanlah sakwan aduan, pengaduan ya dengan cara hasad, bukan. Jadi gibtoh dengan hasad beda tadi. Wala tiradun 'ala Allah azza wa jalla, mereka pun tidak berpaling dari Allah Ta'ala, tidak menentang Allah. Walakin yatlubuna fadlan yatamayyazuna bihi amman aghnahumullah fatasaddaqu bifuduli amwalihi. Dan tapi mereka meminta keutamaan, kelebihan yang membedakan mereka dengannya dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka, kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Itu para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Apakah tidak Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya, yakni idza fatatkumus shadaqah bil mal fahunaka as-shadaqah bil a'mali shalihah. Maka apabila terlewatkan pada kalian sedekah dengan harta, maka di sana ada sedekah dengan amal-amal saleh. Nah, ini belum tentu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sedekah dengan amal saleh, itu perkara yang bisa lebih besar dengan orang yang bersedekah dengan hartanya. Gitu. Coba lihat dalam hadis dengan makna saja. Orang bersedekah, orang bertasbih subhanallah 100 kali, seperti dia mendermakan apa mas? Onta 100. Jadi 100 onta itu banyak loh mas. Orang kaya raya itu 100 onta itu sudah banyak. Dengan apa? Subhanallah. Kemudian dia mengajak alhamdulillah berasa sekali, seperti menderma apa? Kuda. Menderma kuda 100 ekor. Kalau saya sedikit keliru antara kuda dan unta tadi dibalik dengan amalan tadi. Kalau dia itu membaca Allah Akbar, nah ini dia seperti membebaskan 100 budak. Orang membebaskan 100 budak itu butuh harta yang banyak pula. Jadi demikianlah, ya, demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua itu ada bagiannya dan dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Ya, sudah kita baca tadi. Wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Lihat saja. Wa qad sabaqa al-kalamu 'ala al-arba' al-ula fi ma sabaqa. Dan telah berlalu pembicaraan tentang 4 perkara yang pertama tadi, yaitu tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, sudah berlalu pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Nah, ini yang dibahas. Memerintahkan pada yang ma'ruf sedekah dan mencegah dari mungkar itu juga adalah sedekah, melarang dari mungkar sedekah. Fa innal amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min afdhalis shadaqat. Karena perkara yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu dari seutama-utama sedekah. Li'anna hadha huwa alladhi faddalallahu bihi hadhil ummah 'ala ghairiha. Karena dua perkara ini, amal ma'ruf nahi mungkar ini, itu perkara yang Allah telah melebihkan umat ini ya dari selainnya. Jadi yang membedakan kita dan umat lain itu diantaranya yang paling besar perbedaannya itu ada perintah amal ma'ruf dan nahi mungkar. Itu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang munkar dan kalian beriman pada Allah. Berarti apa? Kuntum khaira ummah. Syaratnya apa? Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walakin la budda lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min syurut. Nah, ini. Akan tetapi mesti untuk perkara amar ma'ruf dan nahi munkar itu ada syarat-syaratnya. Tidak ngawur. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna al-amru an-nahi aliman bi hukmis syara'. Keadaan al-amiru ya, al-amiru an-nahi itu orang yang memerintahkan, orang yang mencegah, itu orang yang mengetahui hukum syariat. Syaratnya itu. Nah, jadi sampai situ dulu, nanti kita besok melanjutkan. Barakallahu fikum. Ya, yang kita ambil pelajaran terutama adalah kita banyak-banyak apa? Berzikir. Kita hartanya terbatas, ya kan? Hartanya terbatas, sudah sedikit juga tidak keluar untuk sedekah. Nah, sudah kita banyak-banyak bertasbih, duduk sebentar 5 menit. Ya, 5 menit aja bertasbih, berzikir. Itu sudah seperti mendermakan onta, mendermakan apa? Kuda, kemudian membebaskan budak. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.